Manchester United baru saja mengkonfirmasi pembelian Matthijs de Ligt dan Nozair Mazraoui dari Bayern Munchen dengan total harga 60 juta pounds. Ada beberapa kritikan dari beberapa seksi pandit-pandit Manchester United yang mengatakan Erik ten Hag seringkali membeli pemain yang dulu pernah dia latih atau pemain-pemain yang dia kenal saja. Contohnya ada Christian Eriksen, Lisandro Martinez, Anthony, Sofyan Amrabat, dan sekarang Matthijs de Ligt dan Mazraoui yang dulu pernah dilatih oleh Ten Hag saat bersama di Ajax Amsterdam di Eredivisie. Tapi ini juga adalah pernyataan besar dari Manchester United bahwa United sangat serius untuk menantang klub-klub besar musim ini karena mereka baru saja mengucurkan dana sebesar 140 juta pounds. Leny Yoro, Joshua Zirkzee, dan sekarang De Ligt dan Mazraoui. Bahkan sebelum bergabung Manchester United, De Ligt sempat berkata, mengomentari visi yang diberikan oleh kepemimpinan United yang akhirnya membujuk dirinya untuk datang ke Old Trafford. Jadi, ini adalah hal positif karena untuk bisa menyampaikan visinya, pertama-tama kepemimpinan United ini harus jelas dulu apa itu visi dan arahan klubnya. Dan sebelum hari ini, sebelum musim ini, United itu memang terkenal. Nggak ada visi dan nggak ada arahannya. Dan berantakan. Dan sekarang dengan adanya Ineos, kelihatannya segala hal akan berubah. Dan hal ini pun diutarakan oleh De Ligt. Jadi kita langsung aja membahas pokok pembicaraan hari ini. Kita akan mencoba membahas kedua pembelian ini. Pertama-tama kita mulai dengan Nozair Mazraoui. Dia yang akan menggantikan Aaron Wan-Bissaka yang hengkang ke West Ham United. Dan Mazraoui ini nggak cuma bisa bermain di back kanan, tapi dia bisa bermain di back kiri. Kita tahu Luke Shaw sering mengalami cedera dan Mazraoui bisa melapisi Luke Shaw di posisi ini. Dan yang paling utamanya adalah Aaron Wan-Bissaka sering mendapat kritikan bahwa dia memang bagus dalam bertahan, tapi kurang memberikan support untuk penyerangan United. Dan Mazraoui jauh berbeda. Dia lebih menyerang, lebih modern, pastinya lebih memberikan support penyerangan United. Dan ini pastinya akan menjadi pembelian United yang sangat exciting. Itu bisa kita lihat dari heat map, dari data Opta Analyst. Di gambar kiri, Aaron Wan-Bissaka, bisa kita lihat heat map-nya ada di kubu pertahanan sendiri dan juga ada di kubu lawan. Tapi fokusnya dari Nozair Mazraoui di gambar kanan, dia lebih fokus untuk berada di kubu lawan. Dia jauh lebih menyerang daripada Aaron Wan-Bissaka. Dan juga dari kemampuan untuk menciptakan peluang, Mazraoui jauh lebih bagus daripada Wan-Bissaka. Musim lalu, per 90 menit, Mazraoui menciptakan 1,35 peluang. Dan dibandingkan dengan Mazraoui, Wan-Bissaka hanya menciptakan 0,76 peluang. Ini mengartikan Mazraoui pastinya akan memberikan kontribusi lebih besar dalam penyerangan. Dan ada beberapa orang yang berkata, ada kerjasama yang bagus di Ajax antara Mazraoui dan Anthony yang saat itu bermain di posisi sayap kanan. Dan siapa tahu, mungkin saja Anthony bisa dihidupkan kembali dengan support yang diberikan Mazraoui ini. Dan Mazraoui ini secara taktik dia itu bisa melakukan pergerakan underlap
dan juga overlap. Pastinya ini juga akan memberikan serangan yang lebih dinamis untuk United. Apalagi kalau kita lihat dari pengalaman bermain ya, di awal karir, Mazraoui ini dulunya sempat bermain di lini tengah sebagai seorang gelandang. Jadi bisa dijelaskan kenapa Mazraoui ini pandai dalam mengolah bola dan juga menggiring bola. Itulah sebabnya Manchester United sangat menginginkan bek kanan yang sangat menyerang ini. Tapi mungkin satu nilai minusnya itu dia rentan cedera. Dan ini bukan hal kecil karena United sering mengalami cedera pemain. Luke Shaw dan yang belakangan ini Leny Yoro. Dan untuk Matthijs de Ligt, ini juga pembelian yang cukup bagus bagi United karena dia membawakan sisi kepemimpinan besar. Dia sudah menjadi kapten Ajax saat berusia 19 tahun. Saat itu dia dilatih oleh Ten Hag. Dan di musim yang bersamaan, dia bersama Erik Ten Hag berhasil membawa Ajax ke semifinal Champions League. Meskipun tim Ajax saat itu bukan tim favorit sama sekali dan masih diisikan oleh pemain-pemain muda. Dan secara profil pemain, Matthijs de Ligt ini adalah pemain yang menggunakan fisik besarnya. Dan dia selalu mengutamakan menjauhkan bola dari zona-zona bahaya. Seringkali kita lihat back-back United terlalu banyak mengolah bola sehingga dirampas dan akhirnya membuahkan gol bagi lawan United. Contohnya seperti Harry Maguire. Matthijs de Ligt membawa keamanan yang paling pentingnya di lini belakang United. Dan di samping fisik, dia juga membawa kekuatan dalam duel-duel di udara. Pastinya ini akan membuat dirinya cocok bermain di Liga Inggris dan juga cocok menjadi tandemnya Lisandro Martinez yang tidak memiliki postur badan yang besar. Tapi nggak cuma dalam segi pertahanan, tapi De Ligt ini juga membawa kualitas teknik yang sangat tinggi. Ini juga salah satu alasan terbesar kenapa Ten Hag membawa De Ligt ke Manchester United, yaitu operan-operan bolanya yang sangat akurat. Musim lalu, per 90 menit, De Ligt membuat akurasi operan sebesar 93,1%. Ini angka yang sangat bagus dan sangat menjanjikan bahwa di tangan De Ligt pengamanan bola akan terjamin. Dan selain itu, De Ligt ini juga memberikan resume yang bagus. Dia sudah berpengalaman bermain di klub-klub besar. Pertama di Ajax, akhirnya di Juventus, dan berikutnya di Bayern Munchen. Dan pastinya ini adalah CV yang menyiapkan dirinya untuk bermain di klub sebesar Manchester United. Pastinya bermain untuk Manchester United membawakan tekanan sendirinya. Dan tidak diragukan lagi, ini bukan hal pertama yang pernah dialami oleh De Ligt. Ada beberapa kritikan yang sempat diutarakan oleh pandit-pandit MU seperti Rio Ferdinand dan Paul Scholes yang mengutarakan kenapa Manchester United membeli seorang pemain yang dianggap kurang bagus oleh Juventus dan Bayern Munchen. Ini adalah pertanyaan yang sah-sah aja. Tapi yang harus kita bahas juga adalah ketika De Ligt bermain untuk dua klub ini lagi mengalami situasi yang kurang stabil dan mengalami banyak pergantian pelatih. Ketidakstabilan dalam klub pastinya akan membawa dampak yang negatif ke seorang pemain seperti De Ligt ini. Tapi kasusnya di United situasinya lebih stabil. Erik ten Hag sudah melatih di United selama beberapa tahun terakhir ini dan juga dia sudah membawa beberapa staf kepelatihan
yang berasal dari negara Belanda, seperti Ruud van Nistelrooy. Pastinya Matthijs de Ligt akan datang ke lingkungan yang nggak baru lagi, karena de Ligt pun juga berasal dari Belanda. Jadi sekian analisa Mazraoui dan de Ligt, dua pemain yang sudah dikenali oleh Ten Hag ini pastinya akan menjadi pembelian bagus karena Ten Hag tahu bagaimana melatih dan juga mengeluarkan potensi kedua pemain ini. Coba kasih komen di bawah, apakah kalian merasa kedua pemain ini adalah pembelian yang bagus bagi Manchester United? Jangan ragu-ragu, langsung kasih komen di bawah. Dan yang terakhir, jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya.